Hai adik-adik, selamat pagi. Bertemu kembali dengan Bu Heni. Tetap semangat ya. Mari kita akan bersama-sama untuk beribadah pada pagi hari ini. Sebelumnya, adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas segala berkat dan anugerah yang sudah Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Saat ini kami hendak bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan akan senantiasa menolong kami, memberkati kami, sehingga kami dimampukan untuk boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup kami melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Kami menyerahkan ibadah pada pagi hari ini hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya, kita akan bersama-sama menyanyi dari pujian, baca kitab suci, dan doa tiap hari. Membaca firman Tuhan. Jangan lupa adik-adik persiapkan Alkitabnya ya. Mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan dari Injil Matius 22 ayat 1 sampai dengan yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang perjamuan kawin. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain. Pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka.
Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, "Perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu." Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimanakah engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan ketak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Adik-adik yang dikasihi Tuhan, Bu Heni mau tanya, adik-adik, apakah kalian pernah datang ke pesta? Misalkan pesta ulang tahun. Bagaimana perasaan adik-adik kalau datang ke pesta? Pasti adik-adik senang kan? Dan apa yang adik-adik persiapkan untuk mau datang ke pesta itu? Pastinya adik-adik menyiapkan baju pesta, sepatu pesta, semuanya itu adik-adik pilih yang paling bagus. Supaya apa? Supaya terlihat cantik, terlihat ganteng, terlihat rapi. Betul nggak? Adik-adik, nggak mungkin kan adik-adik datang ke pesta memakai pakaian olahraga, pakaian tidur. Pokoknya kalau adik-adik mau ke pesta, pasti adik-adik ingin tampil yang terbaik, bukan? Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, di dalam firman Tuhan kali ini, Tuhan Yesus mengadakan sebuah pesta. Kira-kira pestanya di mana ya? Pestanya ya di kerajaan Allah, di sorga. Adik-adik, di pestanya Tuhan Yesus itu sangat bagus, meriah, dan semua jamuan makanan ada dan enak-enak. Banyak tari-tariannya, banyak pujiannya, dan bahkan semua orang yang diundang Tuhan untuk datang dalam pesta tersebut, semuanya pasti datang. Nah, tentunya Tuhan Yesus juga ingin
tamu-tamu yang diundang, yang datang, semuanya cantik-cantik, ganteng, rapi, seperti adik-adik kalau datang di pesta ulang tahun. Adik-adik, benar, semua tamu undangan yang datang ternyata berpakaian pesta. Mereka kelihatan cantik, ganteng, dan rapi. Adik-adik, tapi ternyata ada satu tamu yang datang dan tidak memakai pakaian pesta. Seperti yang ada di ayat yang ke-12. Yang demikian, ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimanakah engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Nah, adik-adik, ternyata orang itu tidak boleh masuk dan bahkan dicampakkan. Adik-adik, Tuhan Yesus jadi kecewa, sedih, dan marah kalau tamunya yang datang tidak berpakaian pesta. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tahu tidak apa yang dimaksud Tuhan Yesus dengan memakai pakaian pesta? Nah, adik-adik, yang dimaksud bukan pakaian pesta seperti yang adik-adik pakai ketika adik-adik datang ke pesta ulang tahun, tetapi pakaian yang dimaksud adalah hati kita, perbuatan kita. Nah, melalui firman Tuhan ini, adik-adik juga diundang Tuhan untuk datang ke pesta perjamuan Tuhan di sorga. Nah, tentunya Tuhan juga ingin adik-adik datang dan menggunakan pakaian pesta, yaitu adik-adik menjadi anak-anak yang memiliki hati yang baik, yang taat, yang setia kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kiranya Tuhan Yesus senantiasa memampukan dan menolong kita semua. Amin. Tuhan memberkati. Adik-adik, mari kita bersatu kembali di dalam doa. Kita tutup ibadah ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan Tuhan dan kasih Tuhan yang sudah Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami saat ini. Kami bersyukur kami boleh memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan kiranya menolong kami dan memberkati kami. Semoga kami semakin dimampukan
untuk kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian adik-adik ibadah anak hari ini. Sampai berjumpa kembali. Tuhan memberkati. Dadah.